Kegiatan vaksinasi bagi para pelajar di Kota Batam terus digesak di sejumlah sekolah. Hal ini dalam upaya mengejar target Wali Kota Batam Muhammad Rudi bisa terselesaikan dalam 10 hari sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Tahap awal kegiatan vaksinasi ini sasarannya bagi para pelajar usia 12 hingga 17 tahun dari tingkat SMP dan SMA sederajat. Sedangkan vaksinasi telah dilakukan sejak minggu lalu dimulai dari SMA Negeri 1 Batam sebanyak 1072 pelajar, SMA 5 Batam sebanyak 1437 pelajar, dan SMA 3 sebanyak 1332 pelajar. Sedangkan sasaran pelajar SMP yang telah divaksinasi mencakup SMP Negeri 25 Batam sebanyak 1227 pelajar, SMP Negeri 27 Batam sebanyak 1345 pelajar, dan SMP Negeri 4 Batam sebanyak 1141 pelajar. Seperti pada hari Jumat, pada tanggal 9 Juli, kegiatan vaksinasi serentak dilakukan di SMP Negeri 6 Batam sebanyak 800 lebih pelajar, SMP 9 Batam sebanyak 1200 lebih pelajar, SMP 59 Batam sebanyak 392 pelajar, SMP Negeri 60 Batam sebanyak 300 pelajar lebih, dan SMP 61 Batam sebanyak 300 pelajar lebih. Sedangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli kemarin dijadwalkan memvaksinasi pelajar dimulai dari SMP 12 Batam serta SMP lainnya. Namun sayangnya stok vaksin tersedia terbatas. Akhirnya kegiatan vaksinasi ini dijadwalkan ulang pada hari berikutnya. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 59 Batam, Ihsan Mulyadi, bahwa vaksinasi ini merupakan program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Di samping itu juga, bagi para pelajar ini dalam upaya menyongsong pembelajaran tatap muka karena para guru secara keseluruhan di Kota Batam, terkhusus di SMP Negeri 59 Batam sudah divaksinasi selama 2 kali. Pak, Bapak kan Kepala Sekolah SMP 59 Pak ya. Berapa siswa Pak hari ini yang kita vaksin? Oh ya, yang divaksin jumlah siswanya 392. 392 ya. Terus yang vaksin nanti tujuannya untuk apa nih Pak? Nah, tujuannya memang di program pemerintah untuk memutus mata rantai dari penularan COVID-19. Nah, itu tujuan utamanya. Ya, karena yang sebelum ini kan seluruh guru di Kota Batam ini, dan khususnya 59 itu sudah divaksin sampai dosis yang kedua. Semuanya sudah ada. Makanya mustahil nanti gurunya divaksin, siswanya tidak. Makanya kami pun dan sesuai pula dengan instruksi dari pusat dan Pemko Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam bahwa siswa itu untuk syarat PTM itu harus divaksin. Jadi rencananya ada PTM tahun ajaran baru nih Pak? Nah, kalau kita ikut arahan dari Kemendikbud memang ada. Tapi kan kita tunggu supaya terjadinya kekebalan komunitas, itu harus Kota Batam itu 70% termasuk siswa. Tadi ini yang vaksin ke sini ini sertakan orang tua juga nggak Pak? Nah, ya karena sekolah kita bangunannya belum ada 59 yang lokasinya memang terletak di Kelurahan Tebosi, Kecamatan Segulu. Kemudian karena jumlah siswa kita kurang dari 1.392 digabung dengan SMP 61 yang jumlahnya 300 juga, di bawah jumlah kita. Sekolah yang agak sedikit ini ya. Iya, digabung. Jadi vaksin hari ini 2 sekolah. SMP 59 dan SMP 61. Kenapa dipilih 61? Karena dia sudah ada gedungnya. Gedungnya kita belum punya. Kita belum punya. Tentu sarananya kurang semua, tak ada. Iya. Seperti apa, semuanya kurang loh. Jadi sekarang pembelajaran gimana tuh Pak? Kalau PTM kemarin? Kalau PTM kemarin karena kita numpang dengan SD 019 Sebulung, kita menggunakan PTM itu di siang hari. Siang hari. Setelah SD pulang baru kita. Kita berapa rombel Pak? Nah, rombel kita sekarang 12. Nah kalau ke siang hari lancar nggak tahun kemarin? Nah, kalau siang hari itu memang tidak ada kendala karena SD sudah pulang. Iya. Nah, tapi kita berharap lah tahun ini mudah-mudahan kita dapat gedung ya. Selesai dilaksanakan. Itu harapan guru dan Bapak juga ya? Iya, karena memang sudah dianggarkan, sudah dilelang kapalnya dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Di mana rencananya Pak?
Pembangunnya rencananya di perumahan Buana Bukit Permata. Oh ya, mudah-mudahan terlaksana Pak ya. Iya. Pak, kembali ke PTM, tahun kemarin kan udah digelar. Tahun ini rencananya gitu juga. Yang Iya. Persoalannya apa selain ruangan Pak ketika PTM dilakukan? Iya, memang kendala utama dalam melaksanakan PTM memang masalah ruangan karena numpang kita kan. Nah, tapi kendala sekarang itu PTM itu memang ya anaknya harus divaksin kan. Divaksin. Karena kita guru takut juga. Oke, harapan Bapak dengan adanya vaksin ini apa nih Pak? Dengan adanya vaksin ini ya kita ada capek juga lah dengan COVID ini. Iya. Mata rantai COVID itu harus putus. Cara memutusnya harus dengan vaksin ini. Minimal imun anak-anak terjaga dari ini ya, dari serangan virus ya. Iya. Karena anak ini kan tahu juga kita nih, anak ini kan tanpa gejala semua nih. Mungkin anak-anak ini rata-rata ada yang COVID kan. Betul Pak. Cuma imunnya kuat, ya bisa nanti kalau anak tidak divaksin, gurunya divaksin bisa gurunya yang kena. Ya oke, guru-guru kita udah divaksin. Guru-guru kita semuanya alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Bapak sendiri? Sudah vaksin. Jadi udah siap semuanya. Udah siap ya. semua. Kita udah siap untuk PTM sebenarnya. Ya. Tapi kita menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Apakah semester ini tahun ajaran baru ini di PTM atau tidak? Kita menunggu arahan dari pimpinan. Tapi kalau keinginan orang tua Pak? Keinginan orang tua semuanya memang minta PTM. Karena ya? selama ini kendalanya banyak. Kalau kita sistem daring itu terutama masalah jaringan di rumah, pulsa paketnya, kemudian pelajaran tidak maksimal. Berarti kendalanya ada di siswa kalau misalkan daring lagi. Ya, dari siswa dan orang tuanya karena ilmunya tidak dapat lah itu. Kemarin berapa persen Pak yang PTM? Yang PTM itu kita hampir semuanya disetujui. Dari angket yang kita laksanakan itu persetujuan orang tua hampir semuanya menyetujui. Oke, terakhir Pak, harapan Bapak mungkin yang terhadap sekolah sendiri apa? Tadi nyebut-nyebut susah karena nggak ada gedung gitu. Mungkin pemerintah bisa mendengar nanti. Ya, harapan kita dan kita memang kita menyadari juga kan memang sekarang ini serba sulit itu. Bersulit ya. Serba sulit, ekonomi kita sulit, terutama pemerintah program sekarang itu memutus mata rantai penularan COVID. Kalau ini sudah terputus mata rantainya, tentu pembangunan lancar. Sekarang kita maklumi memang anggaran-anggaran pemerintah daerah dan anggaran negara itu fokus untuk penanggulangan COVID. Kita maklumi juga itu sudah saya sampaikan sama orang tua, harus bersabar menunggu gedung. Tapi alhamdulillah mungkin kita berharap itu tahun ini terwujud lah, karena kita sudah menamatkan siswa kita dan kita pun udah punya lokasi Pak ya. Ya, sudah ada lokasinya, sudah pun informasi dari dinas itu sudah tahap lelang sekarang. Tinggal fisiknya aja. Tinggal fisiknya aja. Oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Sementara Lurah Sagulung Kota Dian Rangga yang memantau vaksinasi pelajar yang dipusatkan di SMP Negeri 61 Batam mengatakan, sejauh ini para pelajar SMP maupun SMA sederajat di Kelurahan Sagulung Kota hampir seluruhnya telah divaksinasi. Begitu pula masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota juga dari 15 RW yang ada hanya 4 RW saja yang belum divaksinasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, berapa sekolah yang sudah kita vaksin di wilayah Bapak nih? Dengan hari ini kita sudah dilakukannya vaksinasi di 3 sekolah. Yang pertama di SMA Negeri 5 Batam. Yang kedua di SMP 60 dan 61 di sini. Terus selanjutnya ada juga SMP 9. Ada 3. Jadi yang belum divaksin sekolah mana aja Pak? Alhamdulillah sudah semua nih hari ini nih. Nah, sekarang ini ada 2 sekolah, kemarin 1 sekolah SMA. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, udah sejauh mana? Kalau masyarakat kita alhamdulillah respon kita sudah bagus dengan Kelurahan Sagulung Kota. Dari 19 RW kita tinggal 4 RW saja lagi yang tinggal akan dikunjungi vaksinasi. Jadi sekitar 15 RW sudah tervaksinasi. Kita 4 RW ini nunggu kesediaan vaksin, jika ada nanti kita langsung vaksin lagi. Oke Pak, harapan Bapak dengan adanya vaksin dari mulai sekolah sampai masyarakat apa nih Pak? Oke, harapan saya dengan adanya vaksinasi ini, saya harap masyarakat terus mensukseskan vaksinasi ini. Karena apa? Vaksinasi inilah sebagai imun kita untuk menghadapi COVID ini. Dan kita berharap bagi yang belum mau vaksin, sudah terdata kemarin, saya harap betul-betul untuk divaksin. Karena apa? Ini penting untuk menjaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Pak, kalau belum sempat masyarakat harus kemana nih Pak? Kalau masyarakat belum sempat vaksin, silakan didata di RT RW-nya masing-masing saja. Nanti tim medis ke sana. Ya, jadi nanti kalau misalnya di RW-nya sudah melakukan vaksin, tapi dia belum sempat, nanti kita akan alihkan ke RW
lain yang akan melaksanakan vaksinasi. Kalau perorangan Pak? Kalau perorangan misalkan? Kalau perorangan, kalau vaksinasi ini dia 1 VR itu 10. Jadi saat ini belum bisa untuk perorangan. Di data saja, nanti kita kabarin waktu vaksinasinya kayak gitu. Jadi mudah ya Pak ya, tinggal menghubungi kelurahan aja Pak ya. Nah, Oke, makasih banyak Pak Lurah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula, Komite SMP Negeri 61 Batam Sumadi menilai bahwa vaksinasi ini sudah seharusnya dilakukan kepada para pelajar agar aman ketika ikut pembelajaran tatap muka nanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Bapak Sumadi. Pak Sumadi sebagai komite SMP 62 ya. 61. 61 sorry. Pak, apa harapan Bapak sebagai komite dengan adanya program vaksin ini Pak? Ya, harapan sebagai komite itu untuk mengikuti peraturan pemerintah dan untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Mudah-mudahan setelah vaksin ini pemerintah bisa menganjurkan untuk belajar semula bertatap muka sama sebagai murid kan itu. Dan, Semuanya divaksin Pak enggak Pak? ya, alhamdulillah yang divaksin ini kelas 8 sama kelas 9. Yang kelas 7 sementara belum divaksin. Mungkin Tapi harapan harapan kita nanti kelas 7 pun pemohon sama wali kota supaya divaksin di sekolah 61 juga. Pak, ketika PTM kemarin kita melanggar PTM nih Pak ya? Nah, Pembelajaran tatap muka kemarin 62 ngadakan. mengadakan alhamdulillah 61 kemarin sudah mengadakan. mengadakan 61 selama beberapa bulan kemarin. Setelah itu muncul lagi adanya COVID yang gejala baru ini, jadi dari wali kota meliburkan, tidak bertatap muka lagi. Ada kendala nggak Pak? Ya, kendalanya sebenarnya kan pengen anak-anak itu kan maunya kan belajar tatap muka kan itu. Tapi dari pemerintah anjurannya begitu, kita mengikuti peraturan pemerintah. Oh berarti nggak ada keluhan dari orang tua ya kemarin ya? Kalau warga sebenarnya keluhan banyak, Keluhan pengennya banyak. belajar. Ah iya. Belajar, tapi namanya mengikuti peraturan pemerintah kan harus itulah yang dilaksanakan kita. Jadi dengan ada vaksin ini yakin kita akan menggelar PTM lagi ya? Ya, mudah-mudahan bisa belajar lagi. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan vaksinasi pelajar ini disambut antusias para orang tua siswa. Kendati mereka agak sedikit was-was, namun demi menjaga kekebalan tubuh anaknya mau ikut pembelajaran tatap muka, terpaksa merelakannya. Saya dengan Isma. Anaknya kelas berapa? Anaknya kelas 3 SMP ya. Ibu Isma ya. Isma. Kelas 3 SMP di 61 apa? 59. Ibu? Kuning. Nama saya Armadani. Bu Armadani anaknya kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 di SMP 59. 59 juga. Bu, ini ibu-ibu yang dua ini pengen tanya, gimana ini dengan ada vaksinasi ini, Bu? Menurut saya sih bagus. Asalkan bagus ya. anak saya terjamin lah ke depannya. Kedepannya nggak ada masalah Tidak ada apa-apa masalah gitu kan? apa-apa. Sempat jadi masalah apa-apa, saya maunya ditanggung lah. semua Ada tanggung jawab sekolahan, lah ya, tanggung jawabnya. pemerintah lah khususnya. Karena kalau orang tua pasti juga ini ya was-was juga ya. Entah takutnya kenapa-kenapa. Ibu gitu. was-wasnya kenapa Bu? Ada cerita-cerita nggak yang nggak Enggak mengenakan? sih, kalau kita lihat banyak media yang keluar ya tentang entah anaknya panas, demam tinggi. Itu kan biasa Bu kalau divaksin. Iya, tapi kan takutnya biasa-biasa tapi Takut berkelanjutan. ke depannya. Banyak sudah suntik. Oh, banyak dapat kejadian. COVID. Dapat COVID. Dapat Suntik COVID. Ya, ada bilang Tadi itu ada kejadian. apa vaksin apa katanya? Ini vaksin pertama baru ini kan. Astra atau apa? Astra. Astra. Iya. Astra. Jadi ibu pun merasa khawatir juga ya? Iya, ya, sama anak Tapi saya. sesungguhnya ini bagus juga ya? Iya. Nah, karena anaknya mau pembelajaran tatap muka. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dinda, Dinda dari SMP mana? SMP 59 Batam. 59 Batam. Gimana perasaan kamu setelah divaksin nih? Pertama lega, Lega. Leganya kenapa? karena sebelumnya deg-degan, Ah. terus udah divaksin jadi Pasti lega ya. Takut nggak tadi? Sama jarum? enggak, karena nggak terasa. Nggak terasa ya. Din, ini tujuan untuk vaksin apa menurut Dinda sendiri? Untuk menjaga imun tubuh, Terus terus untuk kebaikan kita juga. ada untuk pembelajaran tatap muka juga? Iya, Untuk PTM juga ya? iya, Selama ini apa daring terus? iya, daring terus. Enak nggak daring tuh? Nggak enak, Nggak enaknya? nggak
kayaknya pertama nggak ngerti pelajaran, yang kedua membosankan. ya membosankan kalau di rumah. Kalau tatap muka? Kalau tatap muka kan kalau pertanyaannya susah ditanyain langsung ke gurunya. Nah, lebih mengerti lah ya. Ya. Jadi pinginnya tatap muka, nggak takut COVID banyak kawan-kawan nanti. Hah? Enggak ya, karena protokol kesehatan di sekolah bagus juga ya. Oke, terima kasih Dinda. Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa? Sifa Mutmainah. Hah? Sifa Mutmainah. Sipa Muainah. Mutmainah. Mutmainah. Sipa tadi di gimana? Takut nggak divaksin? Nggak takut. Sakit? Enggak sih. Ngapain divaksin? Untuk Mencegah COVID ya, meningkatkan imun juga. Terus untuk PTM juga, pembelajaran tatap muka, gitu ya. Sipa kelas berapa? Kelas 8. Sipa selama ini kan daring-daring, bosan nggak daring-daring? Bosan. Kepinginnya? Tatap muka. Tatap muka. Kenapa tatap muka? Ya biar lebih berkomunikasi sama Komunikasi dan pelajaran lebih mudah dimengerti ya. Kalau daring kan sulit. Sulit. Susah dipahami pelajarannya. Oke, makasih Sipa. Assalamualaikum.